Halo semuanya, selamat datang. Perkenalkan, saya Mario Faustin Bernatroy dengan nomor induk mahasiswa 1809010027. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua topik yang berbeda dalam mata kuliah ilmu penyakit viral. Nah, apa saja materinya? Mari kita simak bersama. Nah, untuk topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada dua. Yang pertama adalah infectious pancreatic necrosis atau disingkat IPN, dan yang kedua adalah infectious bursal disease atau disingkat IBD atau disebut juga penyakit gumbor. Nah, seperti apa bentuk dari kedua jenis penyakit tersebut? Langsung saja kita ke pokoknya. Kita bahas terlebih dahulu yaitu infectious pancreatic necrosis atau saya singkat dengan IPN. Nah, sebenarnya apa sih IPN ini? Nah, IPN sendiri adalah sebuah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus yang biasanya menyerang pada jenis spesies atau ikan, khususnya ikan salmon dan ikan trout, yang menyebabkan nekrosis pada daerah pankreas. Tapi tidak menutup kemungkinan karena jenis virus ini juga telah diisolasi di jenis ikan lainnya. Infeksi yang khas itu terlihat pada ikan salmon dan ikan trout itu dalam bentuk penyakit akut sehingga menyebabkan kematian tingkat tinggi pada anak ikan salmon dan trout ataupun pada bibit ikan. Nah, kerugian atas kematian tingkat tinggi atau kematian yang tinggi dari ikan salmon dan trout ini juga biasanya dikaitkan dengan infeksi pancreatic necrosis ini. Baik, kemudian ada tanda klinis. Tanda klinis yang ditunjukkan itu adalah peningkatan kematian secara mendadak pada koloni anak ikan trout dan salmon ataupun pada bibitnya. Kemudian sebelum kematian ikan akan menunjukkan gejala atau tingkah laku yang aneh, yaitu ikan akan berenang mengikuti atau dengan pola spiral atau berputar-putar. Kemudian ikan juga akan cenderung tergenang atau berada di bagian dangkal atau dasar dari air. Lalu juga di situ akan mengalami perlemahan nafas, atau mengalami lemas dan kejang-kejang, dan diikuti oleh kematian 1-2 jam setelah tanda klinis pertama tadi. Kemudian ada gejala patologis atau tanda patologis dari penyakit ini, yaitu akan timbul kehitaman atau bagian tubuh seluruhnya dari individu ikan trout maupun salmon ini akan menggelap seperti itu atau kehitaman. Kemudian akan terjadi eksoptalmia, akan terjadi distensi dan pendarahan di bagian abdomen. Selain itu juga akan terjadi pendarahan kecil di bagian pilorus dan bagian hati dan ginjal akan mengalami kepucatan. Nah, selain daripada itu juga akan ditemukan lendir putih menyerupai susu di bagian lambung ataupun usus bagian anterior. Baik, untuk penyakit IPN sendiri disebabkan oleh virus nekrosis pankreas menular dari genus Aquabirnavirus dan dari famili Birnaviridae. Nah, kemudian untuk penyebaran dari penyakit IPN ini sendiri dimulai dari isolasi penyakit ini pada ikan di Inggris. Kemudian ikan yang mengalami infeksi akan menjadi reservoir atau penampung atau akan menjadi juga penyebar virus ini dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, pola penyebaran dari virus ini pun ini dapat melalui media air, juga melalui feses, melalui ovarium, cairan mani, dan juga kerentanan dari ikan salmon ataupun ikan trout terhadap virus ini akan berkurang seiring berjalannya usia atau akan cenderung menyerang pada ikan trout maupun ikan salmon yang berusia muda, yaitu kurang dari 6 bulan. Selain itu, virus ini juga tidak bertahan pada suhu dingin, tapi akan lebih resisten atau dengan kata lain lebih resisten terhadap suhu hangat atau panas di atas 7 derajat Celcius. Baik, berikutnya adalah pola penyebaran atau transmisi dari virus ini atau dari penyakit IPN ini sendiri. Yang pertama itu secara horizontal, yaitu telah dijelaskan sebelumnya bahwa ikan yang terinfeksi itu akan menjadi reservoir dan akan ditransmisikan atau menyebarkan penyakit ini melalui media air, juga dari feses, ovarium, dari cairan mani dan telur. Pola penyebaran yang kedua yaitu secara vertikal, yaitu dari induk ke anaknya atau dari generasi ke generasi. Ini juga yang diduga menjadi penyebaran geografis dari penyakit ini. Kemudian masa inkubasi dari virus ini adalah yang pertama itu 6 hari, selama 6 hari pada suhu 125 derajat Celcius.
namun juga dapat diinkubasi selama berminggu-minggu pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, untuk pengendalian untuk pencegahan dari penyakit ini adalah cara terbaik adalah dengan penghindaran, yaitu dengan menginkubasi telur ikan ataupun bibit ikan yang masih belum terinfeksi pada air yang belum tercemar pula. Kemudian pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan pemeliharaan benih yang berumur 4 bulan atau ke bawah itu pada suhu di bawah 7 derajat Celcius atau pada suhu dingin. Kenapa? Karena virus ini, penyakit ini pun akan lebih resisten atau lebih tahan pada suhu hangat, yaitu di atas 7 derajat Celcius. Sehingga dengan dipelihara atau ditaruh pada air dingin atau suhu di bawah 7 derajat Celcius, potensi dapat memutus rantai dari penyebaran infeksi IPN ini. Nah, terapi yang dapat dilakukan pula sebenarnya tidak ada terapi yang benar-benar efektif yang dapat memutus rantai penyebaran dari virus ini atau dari penyakit IPN ini sendiri. Tapi dapat dilakukan tindakan pengendalian seperti yang tadi saya jelaskan pertama. Namun tindakan pengendalian berikutnya juga dapat dilakukan dengan menghilangkan stok dari atau ikan yang telah terinfeksi dari IPN ini sendiri, sehingga tidak menjadi pembawa dari penyakit dan menyebarkan infeksi ini ke ikan-ikan lain yang masih murni atau belum terinfeksi dari penyakit ini. Selanjutnya, pengendalian juga dapat dilakukan dengan pengecekan atau pengontrolan virus ini tiap tahunnya. Sekarang marilah kita membahas pokok bahasan yang kedua, yaitu mengenai IBD atau Infectious Bursal Disease atau penyakit gumboro. Apa sih sebenarnya penyakit gumboro? Nah, penyakit gumboro adalah sebuah penyakit menular dan imunosupresif pada ayam muda yang disebabkan oleh IBD-V atau Infectious Bursal Disease Virus, di mana virus ini adalah sebuah virus RNA berantai ganda atau double stranded dari genus Aphibirnavirus dan dari famili Birnaviridae, seperti halnya IPN yang saya telah jelaskan sebelumnya. Selain itu, virus ini juga memiliki genom segmen A dan segmen B, dan juga memiliki dua serotype, yaitu serotype 1 dan serotype 2 yang akan menginfeksi pada ayam, kalkun, bebek, ayam Guinea, dan juga burung unta. Namun yang dilaporkan menyerang pada unggas itu hanya pada serotype tipe 1. Nah, kemudian virus ini akan menyebabkan imunosupresif yang mengakibatkan hospes atau unggas menjadi rentan terhadap patogen-patogen lain, misalnya bakteri dan virus. Kemudian patogenesis. Patogenesis dari virus ini dia menyerang pada unggas muda yang berumur 3-6 minggu, di mana dia juga dapat menunjukkan gejala subklinis pada ayam atau unggas yang berumur lebih tua. Nah, organ utama atau predileksinya itu adalah bursa fabricius yang dimana terdapat banyak sel B. Nah, rute yang ditempuh untuk bisa sampai ke bursa fabricius yaitu dengan vesal oral ataupun juga melalui sistem respirasi dengan inhalasi. Nah, dimana setelah ia masuk pada jalur utama ini, virus akan replikasi di makrofag dan juga sel limfoid yang berhubungan dengan usus. Selanjutnya, virus ini akan menyebabkan viremia primer, yaitu 11 jam pasca diinokulasi, yang nantinya dia akan bereplikasi di folikel bursa dan juga di sel B. Setelah itu dia akan mengakibatkan viremia sekunder, dengan sebelumnya dia akan masuk ke peredaran darah terlebih dahulu, lalu menyebabkan melanjut pada viremia sekunder, di mana ini juga akan menginfeksi organ lain misalnya ginjal dan juga otot, dan menunjukkan tanda-tanda klinis patognomonik dan juga kematian. Nah, tanda klinis yang dapat ditunjukkan oleh penyakit atau virus ini dan juga penyakit ini ialah unggas akan mengacak-ngacak bulunya sendiri, depresi, anoreksia, diare, dan juga bagian kloaka akan menjadi kotor. Nah, berikutnya adalah diagnosa. Diagnosa yang dapat dilakukan dalam penyakit ini ialah yang pertama dengan melihat tanda-tanda atau gejala klinis tadi dan juga diagnosa pembanding. Selain itu juga dapat diisolasi virusnya dan dapat dilakukan tes antigen dan dilakukan juga dengan tes serologis, salah satunya dengan PCR-RT atau real time polymerase chain reaction. Kemudian tindakan pengendalian dari penyakit ini dapat dilakukan dengan kebersihan yang rutin dan ketat. Selain itu juga dapat dilakukan vaksinasi.
Baik, mungkin sekian yang saya dapat jelaskan mengenai infectious pancreatic necrosis dan juga infectious bursal disease atau penyakit gumboro. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.